Mengingat kembali perjalanan Google ya melalui Nexus series sampai ke Pixel yang paling terakhir saat ini yaitu Pixel 5a. Google selalu lengket dengan Qualcomm, bahkan hampir selalu menggunakan chipset tertingginya Snapdragon 8 series hingga pada akhirnya Google menurunkan standar menggunakan chipset mid-range 7 series pada si Pixel 5 nih. Bukan cuma soal chipset, sensor kamera juga Pixel nggak pernah lepas ya dari sensornya si Sony. Nah, dari sensornya si Nexus yaitu IMX377 sampai ke Pixel 362 dan akhirnya stuck di 363 selama beberapa tahun terakhir. Dan kedepannya Google akan melepas semua itu. Chipsetnya itu diganti dengan custom buatan sendiri namanya Tensor yang agak mirip ya dengan Exynos. Sensor kameranya juga akan menggunakan sensornya Samsung yaitu GN1 dan sepertinya ini menandakan sebuah indikasi ya tentang kedekatannya Google dengan Samsung. Ya setidaknya butuh waktu sekitar sebulan lagi ya sampai kita benar-benar mencoba Pixel terbaru tersebut. Dan saat ini kita bahas Pixel 5a terlebih dahulu karena ini adalah hadiah terakhir perpisahan dari Google bersama Qualcomm. Oke, sebenarnya handphonenya udah gue buka, jadi dusnya tuh seperti ini ya, lebih kecil kalau dibandingin dengan Google Pixel 5 kayak gini. Tuh. Lebarnya doang sih, ukurannya sama. Tuh. Kita lihat ya isinya dapat apaan aja. Yang pertama adalah SIM ejector dan buku manual. Terus ada kabel power, ini C to C. Dan ini adalah converter untuk ke A to C ya. Terus yang terakhir ini charger, udah nggak ada apa-apa lagi, chargernya ini masih 18 watt. Oke, kita sekarang ke handphonenya. Menurut gue ya Pixel A series ini sebenarnya dibuat untuk mendongkrak penjualan smartphone Pixel karena versi flagshipnya itu hampir selalu nggak sesuai ekspektasi. HP ini selalu fokus ya nih pada hal-hal yang sangat esensial seperti ketahanan baterai, fungsinya yang simple dan sederhana. Tapi gue melihat pada versi A yang terakhir ini tuh kayak memukul keras pengguna si Pixel 5 ya, mungkin karena Pixel 5 ini nyerempet chipsetnya itu pakai chipset mid-range. Ya setidaknya ini mau pengalaman gua aja ya, ini bisa mewakili para pengguna Pixel 5 yang ada di sini. Nah yang pertama adalah speaker. Kenapa Google bisa membuat speaker pada bagian atas di Pixel 5a, sementara di Pixel 5 ini malah ditaruh di balik kaca layarnya. Hal ini kan bikin performa kualitas suaranya jelas berasa banget bedanya. Speaker Pixel 5a itu lebih kencang, lebih jelas, lebih berasa flagshipnya ya menurut gua kalau dibandingin dengan speaker si Pixel 5. Dan yang kedua adalah kapasitas baterainya. Ini adalah faktor yang paling wow ya dalam perjalanan smartphone Google. Pixel 5a ini punya baterai berkapasitas 4680 mAh, ukurannya lebih besar daripada Pixel 5 dan dipastikan punya SOT melebihi standar si Pixel 5. Udah pasti terjamin ini sih lebih dari 10 jam SOT-nya. Dan yang ketiga adalah experience ya, pengalaman penggunaan yang sama persis sama seperti Pixel 5. Layarnya emang udah pakai OLED ya, meskipun masih 60 Hz, tapi dengan racikan khas Google, gua nggak bisa ngerasa beda jauh dengan Pixel 5 yang udah punya refresh rate 90 Hz. Di samping optimasi software yang oke, vibration motor di Pixel 5a itu sama persis plek-ketuplek dengan kualitas si Pixel 5. Ditambah lagi HP ini punya sertifikat IP67. Jadi kenapa bisa kok sekeren ini? Kalau kita bandingin ya soal harga Pixel 5 semenjak rilis dan dijual khusus di Indonesia itu karena nggak resmi HP ini bisa mencapai 15-16 juta. Sampai saat ini masih manteng di sekitar 11-13 jutaan. Sementara Pixel 5a sampai sini mulai dari 10 jutaan. Itu udah bayar pajak, IMEI-nya aman, tapi menawarkan semua yang dipunya oleh Pixel 5. Malah dalam beberapa aspek itu lebih unggul HP ini. Jadi segitu aja curhat gua dan sekarang kita bahas soal kameranya. Nah, tapi sebelumnya gue ingin memberikan sedikit apresiasi ya untuk para pengguna Google Pixel di Indonesia, khususnya member dari grup Telegram. Gue akan menampilkan beberapa foto yang mereka ambil menggunakan kameranya Pixel. Karena foto-foto ini yang mereka ambil ini itu keren-keren banget ya. Di luar ekspektasi padahal menggunakan kamera stok dan tanpa editing.
Oke, kita pause dulu ya sebentar slide fotonya, nanti dilanjut di bagian akhir video. Kamera Pixel itu dari tahun ke tahun selalu membuat gua suka ya. Software kameranya begitu simple tapi punya kualitas yang sangat bagus. Tapi bukan berarti sempurna ya, karena nggak ada yang sempurna di dunia ini. Kali ini gue akan membahas semacam feedback ya, apa aja fitur yang dimiliki oleh kamera Google Pixel selama ini. Dimulai dari original gangster Pixel yaitu Pixel 1 ya. Basic standar algoritma kamera Google itu adalah HDR+, metode yang dibuat untuk mendapatkan hasil foto agar semakin lebih detail. Algoritma HDR+ itu menggabungkan beberapa frame ya menjadi satu, di mana semua framenya itu berada dalam underexpose untuk menjaga highlight dan shadow. Setiap frame yang diambil itu dalam format RAW. Android sendiri semenjak Android 5 itu sudah mampu mengambil foto-foto dalam format RAW. Nah, disinilah letaknya, kuncinya. Kenapa hasil foto dari software Google itu hampir selalu tajam? Karena basic HDR+ itu adalah gabungan sekitar 5-15 frame foto yang berformat RAW 10 bit dalam sekali cekrek. Lanjut pada perilisan Pixel 2, Google mengenalkan mode portrait yang hanya menggunakan satu lensa. Nah, dari sini mereka mulai mengganti sensornya menggunakan sensor yang punya dual pixel dual PDAF yaitu Sony IMX362. Metode yang digunakan itu masih sama ya dalam format RAW karena sensor dual pixel itu sebetulnya punya 2 pixel dalam satu pixelnya. Nah, di kedua pixel itu dipisahkan untuk dipilih mana yang akan menjadi foreground dan mana yang akan menjadi background yang akan menjadi bagian bokeh. Lanjut dalam perilisan Google Pixel 3, Google mengenalkan mode night sight. Nah, disinilah mode yang gue suka. Basic HDR Plus punya keterbatasan dalam exposure pada 66 millisecond per frame aja. Mulai kesulitan kalau ketemu dengan skenario low light. Maka itu dibuatlah algoritma night sight. Dalam mode night sight, exposure time itu ditingkatkan menjadi 333 millisecond per frame. Dan nilai ini dianggap akan mempunyai hasil yang terbebas dari blur. Karena kalau exposure time-nya itu lebih lama, itu posisi handheld tentunya akan menyebabkan foto menjadi blur. Kesulitan lain dalam mode low light adalah mengembalikan warna yang samar dalam area yang lebih gelap. Nah, disinilah Google menciptakan namanya Google AWB. Bagi siapapun yang udah pernah nyobain GK Mode ya, tentunya udah nggak asing dengan kata AWB ini. Jadi fungsi dari algoritma AWB ini adalah untuk membuat foto low light mampu mengenali warna aslinya, setidaknya mendekati. Lanjut dalam perilisan Pixel 4, Google banyak mengenalkan mode baru dalam kameranya. Yang pertama adalah HDR Net. Nah, mode ini memungkinkan penggunanya itu melihat viewfinder live dalam tampilan HDR+, seperti layaknya final foto dari HP ini. Jadi apa yang kalian lihat di viewfinder, kira-kira seperti itulah gambaran hasil yang akan kalian dapatkan. HDR Net ini juga gue prediksi akan menjadi cikal bakal ya Google itu menerapkan perekaman video HDR dalam smartphone mereka nanti selanjutnya. Berikutnya adalah astrofotografi. Nah, mode inilah mode favorit gue. Algoritma night sight dikembangkan lagi supaya bisa menggunakan exposure time yang lebih lama lagi, yang bahasa kita kenalnya dengan sebutan long exposure. Mode ini jelas masih menjadi andalan nilai jual smartphone Google ya sampai saat ini. Pixel 4 adalah HP Google yang pertama kali mengadopsi lensa telefoto. Agak sedikit kontroversi ya, di zamannya smartphone itu banyak mengadopsi lensa ultrawide, Pixel 4 malah pakai lensa tele, mengabaikan lensa ultrawide. Ada algoritma baru yang mereka perkenalkan yaitu super rezoom yang lebih disempurnakan lagi. Dan terakhir kita sampai ke Pixel 5, di mana HP ini membawa fitur baru dalam mode astronya yaitu astrofotografi time lapse. Jujur gue belum pernah nyobain fitur ini ya, karena dalam setahun terakhir ini gue nggak pernah jalan-jalan keluar kota lagi. Nah, secara teknik mode astrofotografi time lapse ini adalah penggabungan mode astro dan fitur HDR Net untuk mendeteksi motion gerakan pada saat running long exposure. Tapi ada satu nih yang lebih bikin gua kesal dari Pixel 5, yaitu chipset yang lebih rendah daripada flagship sebelumnya itu mampu merekam video dalam format 4K 60 fps. Nah, ini yang bikin gue makin bingung ya, kenapa sih logikanya Google tuh gimana?
Oke, jadi sejauh ini kelihatannya keren-keren ya fitur-fiturnya, padahal kamera Pixel itu punya kekurangan yang sangat fatal ya menurut gua. Ya ini sih pendapat gua pribadi aja, bisa jadi salah, bisa jadi bener. Yaitu noise pada bagian shadownya. Dalam kondisi backlight, kamera Pixel itu hampir selalu bermasalah pada bagian shadownya. Algoritmanya itu belum benar-benar bisa fix ya noise pada shadownya. Dan berikutnya adalah sharpening. Nah ini sebenarnya soal selera aja ya, karena selera orang kan beda-beda. Sharpening pada Google Pixel sebenarnya itu masih lebih baik dibandingkan dengan smartphone lainnya. Gua ambil contoh ini adalah komparasinya dengan iPhone. Dari kedua foto ini kelihatan kalau sharpening iPhone itu lebih parah daripada Pixel. Tapi sebetulnya sharpening Pixel itu menurut gua masih berlebihan. Jadinya detail itu terlihat seperti dipaksakan. Gue dan kawan gue yang merupakan developer Gkmode yaitu MVP mencoba memasang parameter sharpening dan noise reduction untuk mendapatkan hasil foto yang ideal sharpening dan noise-nya. Setidaknya untuk gue sendiri, dan ini perbandingannya. Oke, sekian pembahasan kamera Pixel ini ya. Untuk Pixel 5a ya jelas ini adalah Pixel terakhir bersama Qualcomm yang tentunya memiliki semua fitur teknologi yang dibuat Google sampai saat ini. Gue berharap Pixel 6 series itu akan punya sesuatu yang baru ya. Bukan hanya soal ganti chipset ataupun ganti sensor kamera aja. Dan terima kasih buat yang udah nonton sampai habis. Kasih like kalau kalian suka, dan kita lanjutin lagi slide foto-foto Pixel dari anak-anak komunitas. Bye.